Halo penikmat film, balik lagi bersama gue Hadit Movie Time. Sebenarnya gue lagi nunggu nih panel dari data penonton film Indonesia untuk Jumbo yang gregetan banget. Gue pengen Jumbo posisi 1 gitu, pengennya di film terlaris sepanjang masa. Tapi berhubung sudah deadline, jadi gue bikin konten data penonton film Indonesia 2025 part pertama nih, karena sudah masuk pertengahan tahun. Jadi ya harus segera diupload lah ya. Walaupun sebenarnya gue nunggu banget film Lebaran selesai semua. Sebenarnya sudah mulai selesai sih, cuman perolehan Jumbo nih masih mengalir walaupun pelan banget gitu loh. Pengennya sih dia tuh tembus 10 juta, tapi kenyataannya masih belum. Dan ya sudahlah, gua buat untuk data penonton film Indonesia terlaris sepanjang masa dulu ya. Film Indonesia terlaris sepanjang 2025 aja dulu ya. Yang untuk sepanjang masanya nantilah menyusul. Nanti akan ada Jumbo lagi lah di situ ya, untuk mengupdate apakah Jumbo bisa tembus 10 juta. Oke, ini dia top 10 film Indonesia terlaris tahun 2025 di data penonton film Indonesia 2025 part pertama. Sementara posisi 10 ada Almarhum, 726.000 penonton. Nah ini gue nonton juga sama tadi kalau nggak salah. Ada reviewnya, langsung saksikan aja. Ini film horor yang cukup menarik juga sih ya, yang dimana ketika bapaknya meninggal, dia harus satu persatu meninggal dunia juga, anak-anak, ibunya, dan lain-lainnya, karena akan mengikuti jejak sang ayah. Nah sebenarnya bukan ayahnya sih, setan yang akan mengajak dia. Mereka semua mati, kayak semacam kutukan gitu ya, kutukan kematian. Next selanjutnya ada Pengantin Setan, 844.000 penonton. Cukup bagus perolehannya, cuman belum menentu angka 1 juta. Oke, Pengantin Setan ini ya oke sih, sebenarnya gue pengen nonton, teman belum sempat nonton. Tapi nanti sudah ada nih untuk tayang di Netflix, jadi pasti nanti gue akan review lagi, gue akan tonton walaupun telat ya. Jadi gue akan review film-film yang belum sempat gue tonton, nanti akan ada kontennya. Dan ini salah satu yang menarik yang pengen gue tonton. Next selanjutnya, Satu Kakak Tujuh Ponakan, 1,2 juta penonton. Nah ini sukses juga ya film dramanya, dan sangat mengharukan juga ya, karena ini sebenarnya dari sinetron jadul awal mulanya, dan sekarang diangkat menjadi film. Nah ini film bagus banget ya, konflik drama yang ditampilkan tuh real terhadap kehidupan gitu, jadi kayak relate banget gitu dengan kehidupan kita, yang dimana harus menghidupi keluarganya ketika orang tuanya ya bisa dikatakan pergi lah ya, meninggalkan kita, meninggal dunia lebih dulu gitu dibandingkan kita. Jadi kita harus menghidupi semua orang anggota keluarga kita, terutama ini yang menjadi tulang punggung keluarga, pasti merasa relate banget sama film ini. Langsung saksikan aja kalau sudah tayang di platform digital seperti Netflix dan lain-lain ya. Ini film recommended banget, bagus, film drama yang cukup berkualitas. Dan ada lagi nih film drama yang cukup mengharukan, cukup berkualitas juga, pemerannya juga oke punya, yaitu adalah Perayaan Mati Rasa, 1,3 juta penonton. Wis, ini film badabes banget lah kalau menurut gua ya, karena bukan hanya jatuh cinta saja yang menarik untuk diangkat dalam sebuah drama romansa cinta, tapi tentang patah hati, tentang hal-hal yang membuat kita mati rasa, ingin menyelesaikan hidup lah istilahnya. Walaupun sebenarnya kita tuh nggak boleh menghentikan hidup kita meskipun pahit, sepahit-pahitnya gitu. Ikhlas aja, jalanin, nikmatin, syukuri. Oke, next selanjutnya, wah ini film Joko Anwar yang paling badabes juga untuk pekan ini, untuk tahun ini, yaitu adalah Pengapungan di Bukit Duri, 1,8 juta penonton. Nah ini menggambarkan realita negara kita ya, relate juga nih, karena konflik-konfliknya diangkat dari kritik sosial gitu, yang dimana dunia pendidikan kita tuh hancur lebur, terus demokrasi dibungkam,
aksi massa, huru-hara di mana-mana. Jadi kayak kerusuhan dunianya itu terasa real banget gitu dengan negara kita sekarang gitu. Oke, Pengapungan di Bukit Duri bisa kalian saksikan nanti kalau udah tayang di Netflix. Pasti tayang lah ya di Netflix, tungguin aja. Ini film kalau yang udah nonton pasti puas banget ya sama film Joko Anwar. Kita nantikan karya berikutnya dari Joko Anwar. Kemungkinan yang paling deket berikutnya akan tayang adalah Malin Kundang ya. Iya, itu akan menjadi film yang menurut gue bedes juga sih, Malin Kundang versi bedes lah ya. Kelam apa sih judulnya ya? Dunia Kelam Malin Kundang apa gitu judulnya. Oke, kita nantikan aja film Joko Anwar berikutnya. Kodrat 2 masuk ke posisi 5. Nah, ini dia film-film lebaran yang menurut gue sukses berat. Hanya satu ya yang gak sukses, yaitu Norma. Dan itu hancur lebur, bahkan gak masuk 10 besar. Wah, sayang sekali ya. Dari 5 film lebaran lah, hanya satu yang ketinggalan. Dan boro-boro tembus 1 juta, 10 besar aja gak tembus, yaitu Norma. Dan yang ini Kodrat 2 berhasil tembus kalau di film lebaran ini posisi 4. Tapi kalau di film terlaris sepanjang tahun 2025 di posisi 5, 2,2 juta penonton. Nah, ini juga film Badabes karena tahu sendiri ya, karakter Kodrat yang diperankan oleh Pinable Bastian ini oke. Dan konfliknya lebih complicated dan lebih seru untuk diikutin karena setiap babaknya, setiap scene-nya, setiap akhir penyelesaian konfliknya itu akan jauh lebih menegangkan dan jauh lebih keren gitu. Badabes gitu, badass banget lah filmnya. Ini film yang Ruqyah yang paling enak ditonton lah istilahnya dibandingkan film-film Ruqyah, film-film horor semacam ini yang di Indonesia udah banyak banget ya mengenai film Ustadz Maruqyah. Ini adalah salah satu yang paling terbaik lah, Kodrat 2. Dan universe-nya juga udah dikembangin ya. Kemungkinan ada beberapa film lagi lah, 4 kayaknya ya untuk universe-nya Kodrat tuh. Jadi kita punya universe horror juga ya, keren. Next, selanjutnya film drama yang menurut gue sih underrated ya, di luar dugaan. Ternyata berhasil mendapatkan jumlah penonton yang cukup banyak, yaitu 2,9 juta penonton. Komang dari lagu Raim Laode diangkat menjadi kisah cinta drama yang romantis. Nah, ini dia film Komang nih, bisa kalian saksikan. Masih tayang ya? Kodrat kayaknya nggak tahu deh, masih tayang lah. Ada beberapa film yang lebaran masih tayang, ada juga yang sudah turun. Cek aja lah kalau masih tayang dan kalian belum sempat tonton dan sekarang keburu turun layar. Kalau udah selesai sudah turun layar, tungguin aja nanti di Netflix. Oke, Komang nih gue merasa awalnya ya Komang bakal posisi terakhir karena tau lah film perselingkuhan itu kan tau sendiri lagi viral-viralnya ya. Ternyata Norma gagal. Komang yang berhasil menembus posisi 3 untuk film terlaris, film pendapatan terbanyak di lebaran. Tapi untuk film terlaris 2025 posisi 4. Next, selanjutnya Petaka Gunung Gede. Nah, ini juga di luar dugaan juga ya, film horor naik gunung tentang ya mitos-mitos yang gak boleh saat naik gunung dibahas semua di film ini dan meraup untung yang cukup besar, 3,2 juta penonton. Menurut gue nih oke banget nih film ya, daripada film-film horor lain ini masih jauh lebih better lah ya, jauh lebih seru karena tentang relate juga dengan anak gunung lah, kisah-kisah yang pernah terjadi atau rumor-rumor atau cerita-cerita yang memang familiar di kalangan anak gunung, yaitu Petaka Gunung Gede, 3,2 juta penonton. Oke, posisi 2 MD, film andalannya yaitu adalah Pabrik Gula. Mungkin tidak sebesar film-film seperti KKN dan lain-lain, tapi ini udah banget sukses lah ya. MD masih bisa dibilang cukup sukses untuk menggarap film horor ala-ala dia ya, yang ada unsur esek-eseknya lah sedikit, walaupun gak banyak-banyak banget, tapi ceritanya gak bosanin gak sih? Itu kayak mirip lah sama KKN, pergi ke suatu tempat lalu skibidi papap di tempat angker tersebut. Pabrik Gula kira gua akan jauh lebih fresh, ceritanya segar, ternyata begitu saja. Tapi jumlah penontonnya tetap wow, tetap oke. Jadi MD nggak rugi-rugi amat, cuman kayak ngerasa
patah aja semangatnya MD karena Jumbo ya. Itu yang gue bikin seneng ya. Akhirnya film MD bisa dipatahkan oleh film animasi. Gila, badabes banget, keren Rian Andriandi dan semua tim yang bikin film Jumbo. Jumlahnya 9,8 juta penonton, posisi 1 film Indonesia terlaris sepanjang 2025 akan sulit dan sangat sulit dipatahkan. Semoga pabrik kuda akan tergeser lagi dengan film-film lain ya. Ya, gue berharap sih film-film yang nanti kan masih panjang nih sampai Desember akan banyak yang mencapai di atas 4 juta lah ya. Sekarang kayaknya box office besarnya tuh standarnya udah di 4 juta sih kalau menurut gue. Kalau 1 juta tuh udah biasa sekarang, tapi kalau 4 juta tuh sulit. Ya, sekarang standarnya 4 juta lah. Oke, ini adalah film-film terlaris untuk 2025. Kita nantikan lagi nanti part 2-nya, semoga bisa tayang secepatnya ya. Dan nanti gue juga buat untuk data penonton film Indonesia terlaris sepanjang masanya ya, karena Jumbo masuk salah satunya. Dan gue tunggu nih apakah Jumbo nembus 10 juta. Kita tungguin dulu. Kalau emang udah mentok, udah nggak bisa sama sekali, baru gue buat kontennya untuk film Indonesia terlaris sepanjang masa. Untuk data penonton film Indonesia terlaris tahun 2025 diudahin dulu. Kita lanjut lagi nanti untuk sesi keduanya, edisi keduanya part 2 nya sekitar bulan Oktober November lah ya. Oktober lah ya, mudah-mudahan Oktober. Jadi nanti sekitar Desember atau Januari bisa gua buat endingnya untuk part 3 final. Oke, tunggu aja updatean terbaru nanti di part kedua untuk data penonton film Indonesia tahun 2025. Terima kasih sudah menonton. Yuk nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.